Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membahas buku Fikih Muyassar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Babul Khamis, bab yang kelima dari Kitabus Shalah. Bab yang kelima dari bab salat, yaitu tentang salatut tatawwu, salat sunnah. Wa fihi masail. Kita gunakan share konten agar pemirsa juga bisa ikut membaca. Penulis mengatakan di bab tentang salat sunnah. Wal muradu bitatawwu kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud dengan tatawwu adalah semua ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Dan Nabi SAW menyebut istilah tatawwu di sini berlaku pada salat tatawwu, puasa tatawwu, termasuk juga zakat tatawwu. Ada orang Badui yang datang kepada beliau, lalu tanya, apa kewajiban yang harus aku lakukan dalam salat? Kewajiban salat apa yang harus aku lakukan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang ini bertanya lagi, adakah yang lain? Jawab Nabi SAW, enggak ada. Illa an tatatawwa'a. Kecuali kalau kamu mau menjalankan yang tatawwu. Kemudian orang ini bertanya lagi, kewajiban puasa apa yang harus aku kerjakan? Lalu Nabi SAW memberikan jawaban, Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian orang ini tanya, ada enggak yang lain? Jawab Nabi SAW, enggak ada. Illa anta tatawwa. Enggak ada kecuali kalau kamu mau melakukan yang tatawwu, yang sunnah. Demikian pula dalam masalah zakat. Nabi SAW ketika menjelaskan kewajiban dalam harta adalah zakat, kemudian sahabat ini bertanya lagi, ada enggak yang lain? Jawab beliau SAW, la illa anta tatawwa. Enggak ada kecuali kalau kamu mau menjalankan yang tatawwu. Sehingga tatawwu adalah kullu ta'atin, semua bentuk ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Kita jadikan ini sebagai istilah yang yang bagi kita nggak asing lagi. Kita biasakan dengan penyebutan sholat tatawwu, puasa tatawwu, zakat tatawwu, amal tatawwu, artinya adalah amal yang tidak wajib. Kemudian wa fihi masail, ada beberapa pembahasan dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha. Keutamaannya dan hikmah disyariatkannya salat ini. Tentang keutamaannya, at-tatawwu bis shalah, melakukan salat tatawwu termasuk afdalul qurubat. Amal yang paling afdal setelah jihad fi sabilillah dan setelah thalabul ilmi. Baik. Ulama berbeda pendapat tentang amal sunnah yang paling afdal. Ada yang mengatakan bahwa amal yang paling afdal adalah salat. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan ada yang mengatakan amal yang paling afdal adalah jihad. Dan ini pendapat Imam Ahmad
dalam salah satu riwayat. Ada yang mengatakan bahwa amal yang paling afdol adalah belajar agama. Dan ini pendapat Abu Hanifah, kemudian pendapat Imam Malik, dan juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lain. Baik. Sehingga Imam Ahmad punya dua pendapat dalam masalah ini. Dan di sini penulis mengatakan bahwa sholat sunnah itu di bawahnya thalabul ilmi. Berarti beliau mengambil pendapat yang mengatakan amal yang paling afdal adalah thalabul ilmi. Di antara dalil bahwasanya ini termasuk amal yang paling afdal adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau beribadah kepada Allah binawafilis sholawat, dengan mengerjakan sholat sunnah. Ada istilah tatawwu at-tatawwu. Istilah yang lain adalah an-nafilah. Bentuk jamaknya an-nawafil. Artinya sama, yaitu amal sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala", sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku. Man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang dengannya. Sehingga di sana ada dosa yang ditantang perang. Dosa yang hukumannya ditantang perang. Yang kita kenal adalah makan riba. Dan ini sudah sering kita dengar. Yang kedua adalah memusuhi wali Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk berperang dengannya. Sehingga orang yang memusuhi wali Allah alamat celaka. Ini sangat berbahaya. Lalu siapakah wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah telah jelaskan itu dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita buka firman Allah di surat Yunus. Ayat 60, kalau tidak salah 62 ya. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Sehingga Allah sebutkan di sini balasan bagi wali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin wali Allah itu tidak akan mengalami rasa takut dan rasa sedih. Artinya dia dijamin masuk surga. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan wali Allah
adalah mukmin yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita untuk berusaha bertakwa kepadanya. Dengan kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam agama ini. Lalu kita bisa praktekkan. Karena sebagaimana yang kita tahu, makna dari takwa dalam definisi yang sangat umum, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Mengamalkan perintah berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan, berdasarkan ilmu yang Allah wahyukan. Sehingga kita tahu bentuk mengamalkan perintah. Berarti apa saja perintah Allah kita perlu belajar. Dan yang kedua adalah bentuk menjauhi larangan. Apa saja larangan yang Allah Ta'ala berikan kita perlu belajar. Jika orang bisa melakukan seperti itu, maka dia akan menjadi mukmin yang bertakwa. Tayyib. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku kepadaku. Bisyai'in, dengan ibadah apapun, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Yang lebih aku cintai dibandingkan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang statusnya wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu. Dan hambaku senantiasa beribadah kepadaku. Ilayya yataqarrabu ilayya. Mereka beribadah kepadaku bin nawafil. Dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah. Sampai aku pun mencintainya. Sehingga untuk mendulang cinta Allah yang lebih, seorang hamba disyariatkan memperbanyak amal sunnah. Maka dari hadis ini kita bisa melihat amal yang paling afdol, adalah amal yang wajib. Dan ketika orang melakukan amal sunnah, maka itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan belajar apa hikmah disyariatkan melakukan salat sunnah. Allah Ta'ala mensyariatkan amal sunnah rahmatan bi'ibadihi, sebagai bentuk rahmat bagi para hambanya. Sehingga kita perlu pahami keberadaan amal sunnah itu rahmat bagi kita. Kenapa? Coba kita simak penjelasan beliau. Faja'ala likulli fardin tatawu'an min jinsihi. Allah jadikan setiap amal wajib ada amal sunnah yang sejenis dengannya. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Di antara manfaatnya adalah liyazdadal mu'minu imanan, agar orang mukmin bisa semakin bertambah imannya dan semakin tinggi derajatnya dengan mengerjakan amal-amal sunnah itu. Di samping itu adalah dalam rangka menyempurnakan amal yang wajib. Sehingga wa tujbaru yaumal qiyamah bihadza tatawwu. Amal yang wajib itu ditutupi kekurangannya kelak di hari kiamat dengan amal sunnah tersebut. Fa innal faraid, karena yang namanya amal wajib ya'tarihan naqs, sangat berpotensi mengalami kekurangan. Dan kita sangat yakin dalam setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada potensi salah, pasti ada potensi kurang. Di Indonesia kita baru saja mengerjakan sholat isya yang wajib. Dan saya yakin sholat saya masih kurang. Jamaah yang lain juga yakin sholat kita semuanya masih kurang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kita sholat sunnah untuk menutupi nilai kekurangan itu. Baik.
Sehingga kalau sholat wajibnya nggak berkualitas, sholat sunnahnya juga nggak berkualitas. Ya tidak berkualitas tambah tidak berkualitas. Ya, semoga bisa semakin menaikkan dikit. Ya, meskipun dua-duanya cukup tidak berkualitas. Tapi dengan keberadaan sholat tatawwu, ya minimal mengurangi beban kekeliruan ya. Bentuk kesalahan yang ada dalam sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim." Sesungguhnya bagian pertama yang akan dihisap dari seorang hamba muslim kelak di hari kiamat adalah salatnya. Pertama yang akan dihisap kelak di hari kiamat adalah salat. Para ulama mengatakan begini ya. Pertama yang dihisap. Jika bentuknya amal, maka yang pertama dihisap adalah sholat. Jika bentuknya muamalah, interaksi antar sama hamba, maka yang pertama dihisap adalah darah. Dan jika bentuknya harta, maka yang pertama dihisap menurut sebagian riwayat adalah air. Masya Allah. Air segar yang kita minum, air dingin yang kita gunakan untuk minum ya. Air-air biasa ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap harta kita adalah air, apalagi yang lain. Kita lanjutkan. Amal pertama yang akan dihisap dari seorang hamba yang muslim kelak di hari kiamat adalah salat. Fa'in atammaha. Kalau dia sempurnakan salatnya, maka dia mendapatkan balasan yang sempurna. Wa illa qil, maka jika tidak, dan jika tidak, Allah perintahkan kepada malaikat. Unduru hal lahu min tatawwu. Perhatikan, apakah orang ini punya salat sunnah? Apakah orang ini punya amal sunnah? Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya amal sunnah, ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi, maka amal wajib itu akan dilengkapi dengan amal sunnahnya. Lalu kata Nabi SAW, "Thumma yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithla dhalika." Kemudian seluruh amal yang wajib disikapi dengan cara hisab seperti itu. Yang wajib dulu diperhitungkan. Kalau masih ada yang kurang, maka ditanya apakah dia punya yang sunnah atau tidak. Kalau dia punya, digunakan untuk nutupi. Kalau tidak, ya berarti kewajibannya masih kurang dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai hikmah keberadaan amal sunnah. Hikmah yang pertama untuk menutupi kekurangan dari amal wajib. Tadi sudah kita baca ini. Dan ini berdasarkan hadis tentang hisab. Hisab amal yang Allah berlakukan bagi para hambanya. Yang kedua adalah untuk menyambung hubungan antara hamba dengan Robnya. Sehingga setelah amal wajib, nanti dia bisa melakukan amal lagi. Hubungan itu akan terus tersambung. Antara Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Robnya, Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan ya,
untuk meningkatkan iman dan derajat. Untuk meningkatkan iman dan derajat, ya, ketika seorang hamba berada di surga. Dan kalau boleh kita tambahkan bahwa dengan melakukan amal tatawwu, maka kita akan dinaikkan derajatnya di surga, mendapatkan pahala yang lebih ketika di surga, sampai derajatnya ditinggikan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang sahabat yang melayani Rasulullah SAW. Kemudian seusai beliau melayani Nabi SAW, Rasulullah SAW minta kepada orang ini, "Sal, silahkan minta sesuatu." Jawab orang ini, "Murafaqataka fil jannah." Saya cuma minta satu. Apa itu? Bisa menemani Anda di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Awa ghaira dhalik," yang lain saja, jangan yang itu. Jawab sahabat ini, "La, hanya itu." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idzan fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud." Nabi SAW mengatakan, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Dan tentu saja yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak amal sunnah, salat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita akan membaca al-mas'alatu tsaniyah fi aqsamiha. Kita akan membaca pembahasan yang kedua tentang macam-macam salat tatawwu. Salatut tatawwu ala nau'ain. Salat tatawwu itu ada dua. Pertama adalah salat yang muaqqatah. Salat yang ditetapkan waktunya. Bi auqatin muayyana, dengan waktu tertentu. Dan itu disebut dengan an-nawafilul muqayyadah. Salat sunnah yang muqayyadah. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id kas-sunanir rawatib wa minha ma laysa bitabi'in kasolatil witri wa duha wal kusuf. Dan salat yang dibatasi waktunya itu ada yang dia mengikuti salat wajib, seperti salat sunnah rawatib, termasuk juga ma laysa bitabi'in, salat yang tidak mengikuti salat wajib seperti salat witir, duha dan kusuf. Yang kita tahu salat-salat ini waktunya telah ditetapkan oleh syariat. Dan salat yang waktunya sudah ditetapkan oleh syariat disebut dengan salat muqayyadah. Yang kedua, salawatun ghairu muaqqatatin bi auqatin muayyana. Salat yang tidak dibatasi waktunya dengan waktu tertentu. Disebut juga dengan an-nawafil al-mutlaqah. Amal ibadah yang sifatnya mutlak karena tidak ada batasan waktu tertentu. Wan-naw'ul awwal anwa'un muta'addidah. Jenis yang pertama itu anwa'un muta'addidah. Ba'duha akidun min ba'd. Bentuknya beragam. Dan satu sama lain mereka akidun min ba'd, satu sama lain saling mendukung. Wa akidu anwa'ihi, atau saya ulang ya. Untuk jenis yang pertama yaitu sholat sunnah yang dibatasi waktu, bentuknya beraneka ragam. Sebagian sholat lebih muakkad dibandingkan yang lain. Lebih muakkad dibandingkan yang lain. Wa akidu anwa'ihi, dan sholat yang paling muakkad di sini adalah al-kusuf. Kemudian sholat witir, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat taraweh. Ya. Ini urutan sholat sunnah muakkad. Yang paling muakkad kusuf. Kemudian setelah itu witir. Selanjutnya sholat istisqa. Thumma
salat tarawih, kemudian salat tarawih. Wa amman nau'u tsani, adapun jenis yang kedua yaitu salat sunnah mutlak, fayushra'u fil laili kullihi, itu disyariatkan untuk dikerjakan di sepanjang malam. Wa fin nahar, demikian pula di siang hari, kecuali di waktu-waktu larangan. Wa salatul laili afdalu min salatin nahar, dan salat malam itu lebih afdal dibandingkan salat siang. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Bismillah. Kita coba ringkaskan. Alhamdulillah. Tentang macam-macam salat sunnah. Salat sunnah dilihat dari waktu pelaksanaan. Waktu atau sebab pelaksanaan. Sudah? Ada dua. Yang pertama adalah salat sunnah di waktu tertentu. Salat sunnah di waktu tertentu. Ada juga salat sunnah karena sebab tertentu. Juga salat sunnah karena sebab tertentu. Jadi salat sunnah ada yang bentuknya di waktu tertentu, ada yang karena sebab tertentu. Contoh di waktu tertentu, salat duha. Terus apa lagi? Salat witir setelah isya. Terus apa lagi? Salat rawatib dan beberapa salat yang lainnya. Baik. Nah, untuk salat yang dia sudah ditetapkan waktu dan sebab pelaksanaannya, maka ini disebut dengan salat sunnah muqayyadah. Yang dimaksud dengan muqayyadah artinya dia terikat dengan waktu dan tempat atau sebab tertentu. Baik. Salat seperti ini, salat jenis pertama ini boleh dikerjakan di waktu larangan. Misalnya apa? Di waktu larangan. Misalnya sholat tahiyatul masjid, berarti dia sholat yang punya sebab tertentu. Mengerjakan sholat tahiyatul masjid setelah asar boleh enggak? Pendapat yang kuat boleh. Setelah subuh boleh. Baik, karena sholat ini adalah sholat yang dilakukan dengan sebab tertentu, sehingga boleh dikerjakan di waktu larangan, menurut pendapat yang lebih mendekati. Kemudian yang kedua, macam-macam salat sunnah dilihat dari, kalau tadi waktu, kemudian sebab pelaksanaan, dilihat dari ini yang kedua belum ya? Yang kedua adalah salat sunnah tanpa batas waktu. Salat sunnah tanpa batas waktu ini disebut dengan salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak ini tidak boleh dikerjakan di waktu larangan. Tidak boleh di waktu larangan. Baik. Walhamdulillah. Selanjutnya, tadi pembagian salat sunnah
berdasarkan waktu dan sebab pelaksanaan. Berikutnya kita akan beralih pembagian sholat sunnah berkaitan dengan apakah harus ada secara independen ataukah tidak. Berdasarkan statusnya, saya tulis saja status. Nah, di sini ulama membagi dua. Yang pertama adalah ada sholat sunnah yang maqsudan lidzatihi. Maksudnya gini, maqsudan lidzatihi adalah sholat itu harus ada fisik sholat itu. Sehingga sholat seperti ini tidak boleh nebeng ke yang lain. Dia boleh ditebengi, tapi nggak boleh nebeng. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Ini maksudan, salah ini ya. Contoh yang maksudan lidzatihi adalah qobliyah. Contohnya qobliyah. Atau rawatib gitu aja. Rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Untuk sholat rawatib, dia termasuk di antara sholat yang maksudan lidzatihi, yang harus ada fisiknya. Yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak maksud lidzatihi. Tidak harus ada fisiknya secara khusus. Tidak harus ada fisiknya secara khusus. Contohnya tahiyatul masjid. Baik, coba maksudnya gimana? Kalau tahiyatul masjid tadi kan masuk sholat sunnah muqayyadah. Nah, ini kok masuk sholat sunnah yang tidak maksud lidzatihi. Jadi hadisnya seperti ini ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti intinya masuk masjid jangan duduk, sholat 2 rakaat. Terus sholat apa? Qobliyah boleh, antara adzan dan iqamah boleh. Anda masuk waktu duha lalu sholat duha silahkan. Sehingga yang tidak maksud lidzatihi ini bisa digabungkan dengan yang lain. Ya, salat ini bisa digabungkan dengan yang lain. Dan inilah yang sering kita bahas, yaitu permasalahan menggabungkan niat. Menggabungkan niat dalam salat. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Tadi ada kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, salat lail itu lebih afdal dibandingkan salat siang. Maksudnya adalah salat sunnah di waktu malam lebih afdol dibandingkan sholat sunnah di waktu siang. Misalnya sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya. Itu lebih afdol dibandingkan sholat malam, dibandingkan sholat siang. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Ma tusannu lahul jama'atu min sholati tatawwu. Apa yang dianjurkan oleh jamaah ketika sholat tatawwu? Sholat tatawwu yang dianjurkan untuk berjamaah, tusannu sholatul jama'ati lit tarawih wal istisqa wal kusuf. Sholat apa, sholat sunnah apa yang dianjurkan untuk berjamaah adalah sholat tarawih, istisqa, dan kusuf.
Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Fi adadir rawatib, tentang jumlah sholat sunnah rawatib. Rawatib merupakan bentuk jamak dari kata ratibah, yaitu ad-daimah al-mustamir, artinya sesuatu yang rutin dan terus-menerus. Wahiyat tabi'ah lil faraid, dan rawatib itu terpisah dengan amal yang wajib. Wa faidatu hadir rawatib, di antara manfaat adanya amal rawatib ini adalah tujbirul khalal, dia menutupi kekurangan, wan naqs, yang itu sangat mungkin terjadi pada amal wajib, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Lalu sekarang berapa jumlah sholat rawatib? Sholat rawatib jumlahnya ada 10 orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'da adh-dhuhr wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-ghada. Kanat sa'atun la yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ini adalah masa di mana aku tidak bisa masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsatni Hafsah, maka Hafsah pun menceritakan itu kepadaku. Sehingga di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu minta cerita kepada Hafsah, pengen tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh. Lalu kata Hafsah, annahu kana idza tala al-fajru wa adzana al-muadzinu shalla rak'atain. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh atau setelah terbit fajar dan adzan sudah dikumandangkan, maka beliau salat 2 rakaat. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan dari Ibnu Umar bahwa rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rutin adalah 10 rakaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadinya ada 10 rakaat. Nah, dan sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk menghafal atau untuk menjaga ala sintai asyrata rak'atan, untuk menjaga 12 rakaat. Biasakan 12 rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin muslimin yusalli lillah." Enggak ada seorang pun hamba muslim yang dia salat untuk Allah. Fi kulli yaumin, dalam setiap hari 12 rakaat. Maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Jika dia tiap hari salat sebanyak 12 rakaat. Wahiyal ashrul madhkurah sabiqan illa annahu yakunu qabla dhuhri arba'u raka'atin faqad zada at-Tirmidzi fi riwayatin hadits Ummi Salamah arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Dan 10 surat yang telah disebutkan, 10 salat yang telah disebutkan di atas, ya. Illa annahu yakunu qabla dhuhr. Hanya saja untuk yang qabla dhuhr terkadang 4 rakaat. Sehingga ada tambahan riwayat, ya. At-Tirmidzi dari Habibah radhiyallahu anha, arba'an qabla dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam jami'nya.
Dan terdapat riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sehingga beliau punya kebiasaan mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa akadu hadhir rawatib, dan dari sekian banyak salat rawatib itu yang paling muakkad adalah qobliyah subuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dan juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, an hatain rakaatain, Aisyah pernah menceritakan 2 rakaat sebelum subuh itu. Kata beliau, walam yakun yada'uhuma abada. Jangan sampai walam yakun, atau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu menunjukkan kalau itu adalah salat sunnah yang muakkad. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini beliau hanya menjelaskan tentang motivasi untuk salat sunnah, kemudian beberapa hukum yang lainnya, dan yang terakhir adalah masalah jumlah fi adadi rawatib. Tentang jumlah salat rawatib. Ada yang mengatakan 10, dan itu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dan ada yang mengatakan sampai 12 rakaat dengan tambahan zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Dan yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.